Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felana Afifah dari Pendidikan Biologi B 2019 dan merupakan calon anggota Studium Plantarum. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang morfologi dan fisiologi dari tumbuhan bawang merah atau dengan nama latin Allium cepa. Selamat menyaksikan. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan bahas tentang morfologi dari tumbuhan bawang merah atau Allium cepa. Nah, biasanya akan lebih baik kalau kita bahas morfologi itu sekalian kita gambar ya bawang merahnya. Ya, jadi pertama saya akan menggambar bawang merahnya dulu. Dimaklumi aja ya kalau bawang merahnya jelek karena saya juga kurang bisa menggambar. Ini bawang merahnya yang lengkap ya, yang masih ada daun sama batang gitu. Nah, oke. Nah, ini struktur bawang merah yang lengkap. Nah, jadi untuk morfologi yang pertama, ini morfologinya morfologi dasar aja ya, nggak yang susah banget. Nah, untuk yang pertama itu adalah akar. Nah, untuk kalau akar pada bawang merah ini dia nggak jauh berbeda dari akar pada tumbuhan umum lainnya. Nah, tipe akar pada bawang merah ini adalah akar serabut. Akar ini merupakan bagian dari suatu tanaman yang berfungsi guna menyokong atau memperkokoh berdirinya bawang. Nah, akar bawang merah ini memiliki kedalaman sekitar 15-30 cm yang tumbuh di sekitar umbi bawang merah. Nah, kan ini umbinya, nah ini akar-akarnya. Nah, bawang merah ini memiliki akar pokok, namun karena ini akar serabut jadi kayak tidak terlalu jelas ya yang mana akar pokok, yang mana akar rambut-rambut akarnya. Namun akar bawang merah ini memiliki akar pokok sebagai tempat tumbuhnya akar adventif dan bulu-bulu akar. Nah, ini biasanya bulu-bulu akar itu kayak kecil banget gitu. Nah, bisa kayak gini. Nah, gitu. Kayak akar serabut pada umumnya sih. Nah, yang kedua itu adalah batang. Nah, kan kalau yang di sini itu adalah batang semu. Batang. Nah, batang pada bawang merah ini memiliki batang sejati yang disebut dengan diskus. Di mana diskus ini memiliki bentuk menyerupai cakram yang tipis dan pendek. Oh ya, di sini cakram tadi ya. Ini yang ini cakramnya. Nah, dia cakramnya kecil sih, nggak terlalu kelihatan banget kalau kalau misalnya dilihat dari jauh, harus dilihat dari dekat gitu. uh, Sedangkan pada bagian batang semuanya ini di dalam tanah yang bentuk dan fungsinya itu berubah menjadi umbi lapis. Jadi sebenarnya kayak bawang merah itu dia terkubur gitu loh di dalam tanah. Jadi kayak gini. Misalnya ini tanahnya gitu. Jadi makanya batang batang semua itu kadang kayak kayak tenggelam gitu di dalam tanahnya itu. Nah, lalu untuk yang berikutnya adalah, nah ini yang adalah daun. Nah, untuk daun ini dia kurang lebih sama kayak daun pada umumnya. Eh, dia dia pada bagian bawah itu kayak seperti membengkak dan seperti ada apa ya, kayak seperti menebal gitu. Namun pada ujungnya tuh seperti meruncing kayak gini. Dia tuh bentuknya tuh kurang kurang lebih sama kayak daun pandan. Nah, hmm, lalu yang selanjutnya itu adalah bunga.
Nah, biasa kalau yang saya temui itu nggak ketemu sih bunganya, tapi biasanya menurut literatur yang saya baca biasanya bunganya tuh kayak misalnya di tengah-tengah gitu. Nah, gini. Nah, gimana ya? Nah, kayak gini deh. Maaf ya kalau gambarnya nggak terlalu bagus, yang penting representatif. Nah, biasanya tuh bunganya tuh kayak gini kalau misalnya udah kayak udah sempurna gitu. Nah, emang bunga pada bawang merah ini termasuk ke dalam bunga yang sempurna ya, karena dia lengkap gitu. Dia memiliki putik dan memiliki benang sehari. Namun kalau dari jauh kayak kurang jelas gitu yang mana putik dan mana yang benang sehari. Namun kalau kita lihat dari dekat, nah itu nanti akan kelihatan mana yang putik, mana yang benang sehari. Nah, jadi bawang merah ini termasuk ke bunga yang sempurna, terdiri dari 5 sampai 6 batang sari dan sebuah putik. Nah, daun bunga ini berwarna agak hijau bergaris-garis keputihan. Bakal buah duduk di atas membentuk bangunan segitiga hingga tampak jelas seperti kubah. Bakal buah terbentuk dari 3 daun buah yang membentuk 3 buah ruang, dengan setiap ruang mengandung 2 bakal biji. Nah, biji bawang merah yang masih muda ini berwarna putih dan akan berubah menjadi hitam saat tua. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah fisiologi bawang merah. Kan tadi sebelumnya kita udah bahas tentang morfologi bawang merah. Nah, selanjutnya itu adalah fisiologi bawang merah. Eh, Sebenarnya untuk fisiologi bawang merah itu kurang lebih tidak jauh berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Nah, itu kayak misalnya fisiologi akar itu kayak fungsi fisiologinya itu terdapat proses penyerapan penyerapan air dan zat hara. Terus daun sebagai tempat untuk fotosintesis gitu kan. Nah, dan sama kayak tumbuhan yang berbunga juga ini sebagai tempat penyerbukan dan perkawinan. Karena bunga bawang merah ini sempurna, jadi bisa dikawin silangkan. Nah, selain itu juga bawang merah ini mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Selain itu juga mengandung zat pengatur tumbuh alami kayak contohnya tuh hormon auksin dan giberelin. Hormon auksin dan giberelin ini pada bawang merah itu berguna untuk mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara pemanjangan sel pada akar dan batang, dan juga berfungsi dalam perkembangan bunga dan buah. Sedangkan pada hormon giberelin pada tumbuhan bawang merah ini berfungsi untuk memacu perkembangan dan perkecambahan sel embrio. Jadi hormon hormon giberelin ini dia aktif waktu bawang merah itu waktu masih dalam biji gitu, atau masih dalam masih calon calon gitulah, calon buah yang jadi. Nah, eh, teman-teman pasti pasti pernah kan ngiris bawang tapi kita sampai sampai mengeluarkan air mata gitu. Nah, di sini ada reaksi fisiologisnya. Kenapa bawang merah bisa memicu aktifnya kelenjar air mata pada manusia? Karena bawang merah ini mempunyai senyawa propanatial S oksida yang terbentuk akibat jaringan bawang merah diiris yang menyebabkan mata manusia mengeluarkan air matanya. Nah, pembentukannya ini terpicu oleh dilepasnya enzim lacrimatory factory sintase ketika jaringan tumbuh-tumbuhan itu dilukai. Jadi ketika bawang merah itu misalnya kita potong itu kan itu yang memicu keluarnya enzim lacrimatory factory sintase tersebut. Nah, enzim ini mengubah asam amino sulfoksida menjadi asam sulfenat yang tidak stabil. Nah, salah satu senyawa yang terbentuk dari asam sulfenat adalah sin-propanatial S oksida yang kemudian menyebar ke udara sehingga ketika mengenai kelenjar air mata itu kelenjar kelenjar air mata kita akan terangsang oleh senyawa ini dan memicu keluarnya air mata.